Bab 2481, Aneh. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, serahkan padaku. Kali ini, Yesuan meningkatkan kekuatan melahapnya sendiri dan mencoba untuk meletakkan pohon besar itu langsung di tangannya. Namun, Yesuan mengalami kegagalan. Selain membiarkan lebih banyak akar memasuki ruang melahap, dan kemudian terus-menerus mengekstraksi energi untuk mendukung pohon besar itu, Yesuan tidak mendapatkan apa-apa. Sialan, jika Yesuan tidak menyelesaikannya, maka ruang melahap Yesuan dapat menjadi tempat pohon besar itu menarik energi, dan itu masih terus diekstraksi tanpa henti. Jadi, bagaimana kita bisa mengambil pohon besar ini? Bahkan hukum hanyalah makanannya, tetapi Yesuan sedang memikirkan apa lagi yang harus dilakukan. Tiba-tiba, mata Yesuan berbinar, dan dia memikirkan sebuah energi, semacam energi yang baru saja diperoleh Yesuan. Karena baru saja, Yesuan menemukan bahwa pohon aneh sesaat ini, awan di sekitar kekuatan bintang yang redup. Selain itu, sementara pohon besar itu sangat takut dengan kekuatan bintang, ia akan mencoba untuk mengekstraknya. Dalam hal ini, mengapa Yesuan menjadi umpan paling banyak dalam kekuatan bintang? Di tangan Yesuan, kekuatan bintang terus-menerus terkondensasi, dan kekuatan bintang-bintang ini semuanya disimpan di ruang melahap oleh Yesuan. Ide Yesuan sangat sederhana, ia harus menggunakan kekuatan bintang sebagai umpan, menuntun pohon itu untuk mengait, dan kemudian menaklukkannya. Pohon kuno ini jelas tidak sebijaksana yang dibayangkan, ia harus memiliki beberapa kesadaran dasar. Karena ada beberapa kesadaran dasar, itu bahkan lebih baik bagi Yesuan, karena dengan cara ini, menggunakan kekuatan bintang sebagai umpan akan menambah lebih banyak kekuatan. Yesuan Bing tidak memiliki banyak kekuatan bintang, jadi pada saat ini di ruang melahap, itu hanya sepotong seukuran kepalan tangan. Kekuatan bintang seukuran kepalan tangan terus-menerus bersinar dengan cemerlang, yang sangat menyilaukan. Dan Yesuan, sekali lagi meluncurkan kemampuan fagositosis, ingin mengambil pohon tua itu. Melahap, ini sudah percobaan ketiga, jika tidak berhasil, saya khawatir Yesuan hanya bisa menyerah. Hisapan kuat diluncurkan, namun, pohon besar itu masih tidak tergerak. Mungkinkah dikatakan bahwa Yesuan gagal lagi? Tiba-tiba, di ruang menelan, tentakel tiba-tiba muncul di sekitar kekuatan kelompok bintang, dan kemudian semakin banyak tentakel mulai mengembun di sebelah kelompok sinar. Ada gerakan. Selama ada gerakan, itu adalah hal yang baik. Yesuan menunggu dengan diam-diam. Benar saja, setelah beberapa saat, akar dunia luar pasti semakin sedikit, dan semuanya berkumpul di sekitar kekuatan bintang-bintang. Setelah beberapa saat, pohon besar itu menghilang secara langsung, tetapi ruang menelan Yesuan lebih dari sekadar pohon besar. Sebenarnya, perasaan ini tidak terlalu baik, karena dikatakan bahwa pohon besar ini tidak diambil oleh Yesuan, tetapi pohon besar itu sendiri memasuki ruang menelan. Dengan kata lain, dari awal hingga akhir, Yesuan tidak dapat membantu pohon besar itu. Namun, bagaimanapun juga, selama pohon besar itu ditelan di ruang tersebut, maka itu pasti hal yang baik. Ketika pohon besar itu sepenuhnya memasuki ruang fagositosis, Yesuan dengan jelas merasakan manfaat dari pohon besar itu. Ada banyak akar di pohon besar itu, dan Yesuan tidak punya tempat untuk melihat. Karena seperti awal yang sama, Yesuan memaksanya untuk menerimanya. Hanya beberapa akar yang harus memasuki ruang fagositosis. Akar pohon besar ini sebenarnya tersebar di banyak tempat, di mana-mana di daratan para dewa, beberapa rahasia, mungkin ada akar pohon besar. Namun, selama tubuh pohon itu memakan ruang, maka manfaatnya secara alami akan menguntungkan ruang fagositosis. Pohon ini menggunakan kekuatan-kekuatan ilahi dan hukum untuk menggunakan kekuatan lain sebagai nutrisi, tetapi itu adalah kekuatan kehidupan. Kekuatan kehidupan ini sangat besar, dan langsung menyebar di udara, yaitu, seluruh ruang fagositosis dapat diuntungkan. Namun, hanya ada satu pohon besar seperti itu, dan berkah seperti itu akan jauh lebih sedikit. Dan Yesuan tampaknya mengerti mengapa binatang buas kuno di laut kering ini memiliki vitalitas yang begitu kuat. Karena keberadaan pohon-pohon kuno ini, mereka terus-menerus mengubah kekuatan Tuhan dan kekuatan hukum sebagai vitalitas. Oleh karena itu, pada kenyataannya, di laut kering, sebenarnya jauh lebih sulit daripada dunia luar. Namun, vitalitasnya sangat melimpah, dan bahkan binatang buas kuno tidak diharuskan untuk berlatih.
Hanya dengan bernapas, mereka secara alami dapat menjadi vitalitas yang agung. Terus diperkuat. Jika memungkinkan, Yesuan secara alami mengumpulkan beberapa pohon besar seperti itu. Ada banyak misteri di Laut Kering, tetapi ini baru permulaan. Yesuan datang ke Laut Kering, ia seperti ikan, sementara seseorang dapat membunuh binatang purba untuk meningkatkan kekuatan mereka, sementara juga mengumpulkan berbagai barang eksotis, itu bisa menyenangkan. Sistem, apa ini lagi? Setelah Yesuan menaklukkan pohon besar, ia belum sempat pergi, dan ia melihat binatang aneh berlari ke sisi ini. Hewan ini tidak jelek, alasan mengapa ia aneh, karena orang ini memiliki bunga di kepalanya. Banyak bunga cerah, binatang dengan bunga di atas kepalanya. Jadi, apakah ia binatang? Masih dihitung sebagai tanaman. Yesuan cukup penasaran untuk melihat binatang itu berlari sepanjang jalan, tampaknya mencari sesuatu. Hei, sistem memberi isyarat, mendeteksi ras, bunga, dan hewan langka, dan menyarankan agar tuan rumah segera menangkapnya. Jangan terburu-buru, sistem, bagaimana keadaan binatang bunga ini, makhluk setengah binatang dan setengah tumbuhan. Hei, sistem memberi isyarat, binatang bunga memiliki kekuatan magis khusus, tumbuhan itu bersifat psikis, kekuatan magis ini dapat membuat binatang bunga berubah menjadi bentuk bunga apapun, dan dengan demikian hidup di tumbuhan itu. Yesuan terpukul, hewan-hewan itu hidup di tumbuhan. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Sulit dilakukan. Orang ini juga seperti tumbuhan. Bisakah Anda berkultivasi dengan sinar matahari sebagai makanan? Hei, sistem menyarankan bahwa binatang bunga memiliki kemampuan khusus, simulasi morfologi. Setelah diluncurkan, ia dapat menyatu dengan sempurna dengan tumbuhan, sehingga tumbuhan itu akan memberinya energi yang telah diperolehnya. Yesuan hanya menangis dan tertawa, dan bertemu dengan makhluk luar biasa ini, Yesuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar bergantung pada tumbuhan untuk memberinya makan. Namun, cara hidup ini benar-benar sangat istimewa. Dan Yesuan juga dapat menebak apa yang dicari orang ini. Saya khawatir saya mencari pohon besar itu. Mungkin orang ini telah tinggal di pohon besar sebelumnya. Karena ini adalah ras yang langka, maka Yesuan akan dengan mudah melahap pendapatannya ke dalam ruang. Dan itu juga ditempatkan langsung di sekitar pohon besar. Benar saja, seperti yang diharapkan Yesuan, binatang buas bunga itu melihat pohon besar begitu dia melihat pohon yang bersemangat. Ketika dia melompat tinggi di atas pohon. Dalam sekejap mata, binatang buas bunga itu telah sepenuhnya kehilangan jejaknya, dan telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pohon. Orang-orang tidak dapat melihat pengecualian sekecil apapun. Yesuan semakin menarik untuk dilihat, binatang dewa bunga ini cukup istimewa. Yesuan pergi jauh-jauh, tetapi juga mengumpulkan banyak hal. Menarik, tetapi bahaya yang datang ke sini akan selalu datang. Di sini, bagaimanapun, itu adalah Laut Kering, situs binatang buas kuno, bagaimana bisa membuat Yesuan seperti ini? Itu mudah, alasan mengapa jalan depan datang ke Yesuan belum menemui terlalu banyak bahaya, tetapi sistemnya hanya karena masih merupakan daerah pinggiran, dan binatang buas kuno tidak siap. Dengan pendalaman Yesuan, pertahanan binatang buas kuno secara alami semakin ketat. Selain itu, semakin banyak makhluk milik Laut Kering mulai muncul. Binatang buas apa ini? Yesuan memandang dengan aneh ke segala sesuatu di depannya, tetapi beberapa dari mereka tidak dapat mengerti. Binatang buas ini penuh dengan cahaya metalik, dan mereka ditutupi dengan pedang panjang. Tiba-tiba, binatang buas itu tiba-tiba memusatkan pandangannya pada tubuh Yesuan. Jelas, dia telah menemukan Yesuan, dan dia penuh dengan permusuhan terhadap Yesuan. Hei, tiba-tiba, dari belakang binatang buas itu, beberapa cahaya dingin, dalam sekejap mata, telah diserang seperti Yesuan. Megatron terbang langsung tanpa ragu-ragu, dan dengan cepat bergegas ke cahaya dingin itu, dan cahaya itu berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia melihat beberapa pedang patah jatuh ke tanah. Namun, ini baru permulaan. Pada saat yang sama beberapa pedang yang terputus jatuh, ribuan cahaya dingin muncul lagi, dan langsung menuju Yesuan. Dua pedang para dewa berada di depan Yesuan, sehingga cahaya dingin itu juga dapat berpikir untuk berada dekat dengan Yesuan, tetapi hati Yesuan ragu. Binatang macam apa ini? Hei, perintah sistem, tentukan target, lemparkan pedang binatang. Pedang dan binatang buas,
Ilmu pedang zaman kuno, meninggalkan pedang para dewa, tubuh hanyalah pedang lempar, tetapi kebetulan dan kultivasi. Kemampuan khusus binatang buas pedang, serangan pedang lempar, binatang buas pedang lempar dapat dengan cepat memurnikan berbagai pedang di tubuh sebagai sarana serangan. Kualitas pedang dihasilkan secara acak, dan jika serangan gagal, maka pedang akan dipulihkan secara otomatis. Sambil mendengar perintah sistem, Yesuan telah dengan jelas melihat pemandangan daur ulang Senjian. Saya melihat pedang-pedang patah yang jatuh ke tanah. Ternyata itu adalah aliran cahaya dan terbang kembali ke binatang buas. Binatang pelempar pedang yang baik dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan sihir khususnya, ia takut bahwa ia juga seorang pria yang dapat berjalan menyamping di laut yang kering. Sayangnya, ia bertemu Yesuan. Meskipun sistem binatang pelempar pedang jelas lebih kuat daripada binatang biasa dari binatang purba, sama sekali tidak mungkin bagi Yesuan untuk menjadi lemah. Saya melihat aturan pengorbanan cepat Yesuan, dan kemudian ia tidak ragu untuk menarik tali busur. Kekuatan hukum, Yesuan, apakah ini akan mempersiapkan untuk menaklukkan binatang pelempar pedang ini? Namun, pendekar pedang ini memiliki kemampuan khusus. Jika ingin ditaklukkan, ia memiliki banyak kegunaan. Karena Excalibur dapat dimurnikan untuk menyerang musuh, wajar saja jika Excalibur dimurnikan sebagai kegunaannya sendiri. Meskipun pedang-pedang ini memurnikan Excalibur memiliki peluang tertentu untuk gagal, bahkan jika itu adalah pemurni, saat memurnikan senjata ajaib, apakah ada peluang untuk gagal? Yesuan mungkin tidak membutuhkannya sendiri, tetapi jika ia membawa binatang pedang cor ini kembali ke 9 pihak 60.000 cermin Kun Fan Divine dan membawanya ke Yezong, ia takut itu juga akan mencapai hasil yang baik. Tentu saja, hanya menggunakan kekuatan hukum, Anda ingin menaklukkan binatang pedang cor ini, tetapi itu juga agak sulit. Pada saat ini, saya melihat 7 hukum pada saat yang sama, dan anak panah para dewa datang ke sisi binatang pembawa pedang. Anak panah dari 7 hukum tidak semuanya adalah kekuatan yang dikuasai, dan keempatnya adalah kekuatan jimat. Keempat jimat ini membentuk jaringan langit dan bumi, tetapi dalam sekejap, binatang pedang cor itu dibawa ke dalam sangkar hukum. 3 prinsip kekuatan lainnya, tetapi juga membentuk rantai horizontal, sangkar itu akan diperkuat lagi. Hei, suara renyah yang konstan datang dari sangkar, dan itu adalah hukum bahwa binatang itu sedang berjuang dan berusaha menyingkirkannya. Hei, hei, hei. Kandang bola hukum itu dipukul dan bergetar di udara, dan sebuah retakan muncul. Yesuan segera membungkuk, dan anak panah dari beberapa hukum segera terbang keluar dan memperkuat sangkar itu. Hei binatang, jika kamu menyerah padaku hari ini, aku dapat mengampuni kamu hidup, jika kamu tidak menerimanya, maka jangan salahkan aku karena mencabik-cabiknya. Yesuan adalah dewa yang hebat. Binatang pedang cor ini juga merupakan binatang yang sangat bersemangat, jadi, Yesuan mempercayai kata-katanya, binatang pedang cor ini dapat mengerti. Raungan, sebuah desas-desus besar datang, dan dokter hewan pembawa pedang menanggapi Yesuan dengan amarahnya sendiri. Kekuatan besar terus-menerus menghantam sangkar hukum, binatang buas pembuat pedang gila, setelah mengetahui niat Yesuan, jelas lebih gila dan berjuang lebih kuat. Aku tidak mau menerimanya, hari ini, aku akan mempermainkanmu. Binatang buas pembuat pedang ini tidak memiliki kekuatan hukum apapun, jadi Yesuan tidak akan khawatir bahwa dia dapat merobohkan sangkar hukum. Saya melihat bahwa Yesuan sekali lagi menarik busur hukum para dewa, dan berbagai hukum dan kekuatan kekerasan tiba-tiba terbang keluar dari para dewa hukum. Serangan yang ganas dan ganas membuat bagian dalam sangkar hukum segera dipenuhi dengan semua jenis kekuatan yang mengerikan. Hei! Binatang buas pembawa pedang itu mengirimkan teriakan yang mengerikan, tetapi Yesuan tidak tergerak. Hukum para dewa di tangan para dewa tidak menutup, tetapi sebaliknya itu adalah tipuan untuk kehilangan nol mutlak. Nol mutlak, tidak dapat menjebak binatang pedang-pedang terlalu lama, tetapi bahkan jika itu hanya sekejap mata, itu sudah cukup bagi Yesuan untuk melakukan banyak hal, mengeluarkan banyak serangan yang kuat. Tidak puas, Yesuan bertanya dengan keras. Tetapi binatang pedang cor, kecuali untuk meraung, tidak memiliki indikasi lain. Saya tidak menerimanya, maka berikan saya kelanjutannya. 6 kata itu benar, kejam. Dengan teriakan Yesuan, kekuatan Suano segera dimulai. Binatang pedang cor memiliki tubuh yang jelas, tetapi itu tidak benar-benar hancur karena kekuatan fisiknya, tetapi juga terluka. Di mata binatang pembawa pedang,
kengerian binatang itu akhirnya terungkap. Bagaimanapun, Yesuan hanya sebuah kata, dan tidak ada gerakan lain untuk menyakitinya. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Binatang pembawa pedang itu tidak bodoh, tetapi, dia adalah pedang dari pedang, biarkan dia menyerah pada yang kuat. Binatang pedang cor tidak terlalu tahan, tetapi, bagaimanapun juga, ini selama ribuan tahun, binatang pedang cor telah lama terbiasa dengannya, dan beberapa orang ingin menaklukkannya, dia secara alami akan menolak. Pada saat ini, binatang pedang cor memiliki linglung, tetapi amarahnya berkurang banyak. Yesuan tidak mengetahui hal ini. Ketika dia melihat bahwa binatang pembawa pedang itu masih tidak memiliki niat untuk menyerah, serangan Yesuan sekali lagi terungkap. Dewa membaca tekanan. Kali ini, Yesuan secara langsung menggunakan kekuatan pikiran dewa. Ini melemparkan pedang dan binatang buas untuk membuatnya menjadi begitu kuat, tetapi hanya setelah dia berkultivasi, tidak mungkin untuk memiliki pikiran yang terlalu kuat dan kuat. Bagaimanapun, binatang, pedang cor tinggal di laut yang kering ini, dan di mana dia dapat menemukan cara untuk berlatih. Dewa-dewa yang kuat dari para dewa langsung berada di tubuh binatang pedang cor. Pada saat yang sama, suara Yesuan keluar. Kamu tidak puas. Hei, binatang pedang pengecoran bernada rendah itu masih melakukan perlawanan terakhir, dewa yang kuat untuk membaca tekanan, sehingga ia merasa ingin jatuh ke tanah, tetapi harga dirinya tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Pikiran Yesuan kembali memburuk, dan kekuatan tekanannya kembali menguat. Belum puas. Kali ini, kekuatan pikiran dewa sudah seperti esensi, dan Yesuan bahkan telah bergabung dalam pembunuhan. Kesabaran Yesuan hampir hancur, dan dia sudah sangat ingin bersabar. Aku akan memberimu kesempatan, menyerah, atau mati. Boom! Kekuatan dewa mengendalikan kekuatan, sehingga binatang pedang yang dilemparkan akhirnya tidak dapat menahan diri, langsung jatuh ke tanah, dan pada saat yang sama, pedang pikiran dewa yang tinggi tergantung di atas binatang pedang. Pada saat yang sama, hukum Yesuan di tangan para dewa berkedip, dua pedang kalajengking, juga siap untuk menembak kapan saja. Jelas, Yesuan siap untuk membunuh. Jika binatang pedang yang dilemparkan ini tidak menyerah, takut dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memilih. Yesuan tidak lagi berbicara, dia menunggu, bagaimana memilih binatang pedang. Yesuan tidak mungkin membuat keputusannya, tetapi Yesuan memberinya kesempatan. Jika dia tidak teguh, Yesuan tidak keberatan dia menelannya. Namun, binatang menelan ini jelas tidak bodoh. Setelah memahami bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali, binatang pedang cor tidak lagi ragu-ragu dan mengirim pecahan dewa miliknya keluar dari kandang. Kuil para dewa dengan cahaya redup perlahan melayang ke arah Yesuan, dan mulut Yesuan sedikit miring, dan dengan lambaian tangannya, dia telah mengambil pecahan dewa. Pada saat yang sama, semua serangan terhadap binatang pedang cor menghilang sejenak. Tuan rumah, sebuah suara diperkenalkan ke dalam pikiran binatang pedang cor. Suara ini agak lembut. Ternyata meskipun binatang pembawa pedang ini telah disimpan selama ribuan tahun, perjalanan kultivasinya baru dalam 100.000 tahun terakhir, dan waktu untuk menghasilkan kecerdasan lebih singkat. Lagi pula, dia hanya pedang pada awalnya, ingin menghasilkan kecerdasan, sesederhana itu. Karena kamu adalah pedang, aku akan memanggilmu Xiao Ding. Xiao Ding, setelah kamu tumbuh di sini, apa yang istimewa di sini? Yesuan bertanya pada binatang pedang pengecoran. Karena Yesuan berpikir bahwa karena ini adalah tanah tempat pedang kuno milik orang-orang kuno tertinggal, mungkin ada sedikit istirahat. Kembali ke kata-kata Tuan, tempat ini telah dikalahkan, dan sebagian besar hal telah menghilang, tetapi pemilik aslinya telah meninggalkan segel, dan mungkin ada beberapa keberadaan khusus di sana. Pemilik aslinya, itulah kekuatan kuno. Dalam hal ini, kamu tidak dapat benar-benar berpetualang di dalam. Baiklah, bawa aku ke sana segera. Yesuan tidak ragu-ragu dan berkata langsung kepada Casting Beast. Binatang pedang pelempar membawa Yesuan dan berjalan lurus menuju sebuah gunung. Dari permukaan, tidak ada yang istimewa dari gunung ini. Namun, dengan binatang pembawa pedang yang memimpin jalan, Yesuan menemukan bahwa sebenarnya ada larangan tersembunyi. Pengaturan larangan semacam ini bukanlah salah satu hal yang pernah dilihat Yesuan, dan itu jelas merupakan metode yang jauh. Binatang pedang pelempar ini membawa Yesuan, menurut hukum berjalan tertentu, atau maju, atau mundur, atau ke kiri atau ke kanan, terkadang, bahkan di tempat. Namun yang aneh adalah pemandangan di depan Yesuan telah berubah. Tuan,
Ini rumahku. Ada larangan aneh. Di sini, mirip seperti tumpang tindih ruang. Berjalan di jalan tertentu, Anda bisa pulang. Namun, jika salah melangkah, akan langsung diluncurkan. Ye Xuan mengangguk. Meskipun metode ini belum pernah dilihat Ye Xuan, tetapi Ye Xuan pernah melihat sesuatu yang mirip. Yaitu tumpang tindih ruang. Mungkin tempat ini juga ada di sana. Ye Xuan mengikuti jejak binatang pembawa pedang. Dapat dikatakan bahwa setiap langkahnya sangat hati-hati, tanpa kesalahan. Akhirnya, setelah setengah waktu berlalu, pemandangan di depan Ye Xuan tiba-tiba berubah. Puncak gunung. Ini adalah puncak gunung yang sangat besar. Selain itu, gunung ini jelas terputus dari posisi puncaknya. Namun, puncaknya tidak benar-benar ada, tetapi tidak jauh dari samping, menjadi pulau terapung. Ye Xuan mengamatinya dengan saksama, tetapi menemukan bahwa gunung di bawah kakinya ini, bersama dengan pulau terapung, bukanlah gunung besar yang pernah dilihatnya sebelumnya. Jika tidak ada binatang pembawa pedang yang memimpin jalan, saya khawatir bahkan jika Ye Xuan naik ke puncak gunung, tidak ada perbedaan sama sekali. Larangan aneh, tempat yang aneh. Pada saat ini, tempat Ye Xuan berada telah dikalahkan. Di depan Ye Xuan, ada gundukan tanah. Di antara yang samar-samar, Ye Xuan juga dapat melihat penampilan tungku pembuatan pedang. Menurut kebenaran, tungku pembuatan pedang yang dibangun oleh meriam kuno seharusnya tidak hancur bahkan setelah ribuan tahun. Namun, bagaimanapun juga, tungku pembuatan pedang telah dibudidayakan menjadi binatang buas pada saat ini, jadi tentu saja dia tidak dapat bertahan lama. Sebaliknya, ada beberapa pedang patah yang dibuang secara acak, dan bahan-bahan yang rusak cukup terpelihara dengan baik. Kali ini, tanpa perintah sistem, Ye Xuan mengerti bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang baik. Bahan-bahan yang digunakan oleh kanon kuno untuk memurnikan Excalibur, bahkan jika itu hanya potongan, bahkan jika itu tersisa, taruh sekarang, itu juga merupakan sumber daya kuno yang mutlak. Jadi Ye Xuan tidak akan melepaskannya. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan material kuno, 7 malam. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan material kuno, kayu abadi Fengki. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan material kuno, air suci umur panjang Liu He 8 liar. Sistem mengingatkan saya pada pengingat terus-menerus, mulut Ye Xuan menggantung tawa, kali ini, dia mendapatkan banyak uang, sumber daya kuno ini, apalagi digunakan, bahkan jika Ye Xuan biasa menelan, dapat membuat Ye Xuan mendorong beberapa level. Namun, Ye Xuan tidak akan melahap, karena bahan-bahan ini, dapat menjadi hal-hal baik, pasti dapat membuat senjata para dewa, bahkan jika tidak digunakan untuk membangun tentara, untuk melahap pedang suci, tetapi juga untuk membiarkan pedang suci berevolusi. Oleh karena itu, bahan-bahan ini telah langsung ditelan oleh Ye Xuan. Namun, hal-hal ini adalah hal-hal baik di mata Ye Xuan, tetapi di mata binatang pembawa pedang, hal-hal ini menjadi sampah. Tuan, bajingan ini ada di mana-mana, apa yang Anda inginkan untuk ini? Sampah. Ye Xuan melirik binatang pembawa pedang. Sampah semacam ini, berapa banyak, dia Ye Xuan semuanya terima. Maksudmu ada hal seperti itu di sini? Ya, Tuan, ada gudang di depan, itu adalah tempat untuk menumpuk sampah-sampah ini dan beberapa pedang patah. Ye Xuan akan menunda dan langsung pergi ke gudang yang disebut. Gudang itu, benar-benar gudang, sebuah gua batu besar, membuang bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin itu masih tertata dengan baik sebelumnya, tetapi sekarang, tidak ada yang mengelolanya, dan itu secara alami telah rusak. Kaisar kuno Engen, dikatakan bahwa pohon kaisar kuno itu sudah tidak ada lagi. Aku tidak menyangka bahwa, di sini, aku masih dapat menemukan kaisar kuno Engen ini. Meskipun kaisar kuno Engen bukanlah bahan pemurni, tetapi dalam metode ukiran, Anda dapat memiliki manfaat besar dalam mengumpulkan nilai-nilai kepercayaan. Apalagi ini, 3 sudut tajam dari perampokan binatang buas. Binatang buas perampok ini dikatakan sebagai binatang buas yang aneh. Selama dia ada di sekitar, tidak peduli bencana apapun, itu tidak akan datang, dan yang istimewa adalah 3 sudut tajam dari atas kepalanya. Ketiga sudut tajam ini memiliki fungsi yang aneh. Kekuatan orang yang memegangnya dapat dipercepat beberapa kali lipat. Bola hitam ini pasti mata Raja Langit Jahat Hitam dari salah satu dari 12 hari naga kuno. Bagaimana bisa ada di sini?
Naga jahat hitam adalah orang yang bertarung dengan beberapa orang dan kuat. Dikatakan bahwa ras manusia menyerang orang-orang Tianlong menderita kerugian besar, yang memberi kesempatan pada ras mistis lainnya. Bulu iblis, apakah ini bulu iblis? Iblis, ras sihir yang telah punah. Aku tidak menyangka mereka dapat menemukan bulu yang mereka tinggalkan di sini. Yesuan sangat terkejut melihat semua ini di depannya. Semuanya, biarkan Yesuan masuk ke dalam rumah harta karun yang besar. Ada bahan-bahan yang terus-menerus ditelan oleh pendapatan Yesuan. Hal-hal ini, apakah di mata kekuatan kuno, berguna, bahkan sampah, tetapi sekarang, itu benar-benar bagus. Bagi Yesuan, ini juga merupakan kesempatan besar untuk bertemu dan tidak dapat bertanya. Yesuan berkata bahwa dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Yesuan pasti akan mengambil semua hal ini. Selalu ada sumber daya yang harus diklasifikasikan, dan pemahaman alami Yesuan diambil. Jika Anda tidak tahu, sistem akan diidentifikasi. Jika tidak diidentifikasi, itu akan tetap ada. Namun, tidak semuanya berguna. Banyak bahan tidak berguna karena mereka kekurangan bahan pembantu lainnya. Oh, sayangnya, ini adalah bahan utama untuk memurnikan dewa para dewa, tetapi bahan khusus lain yang diperlukan untuk memurnikan dewa para dewa telah lama punah. Bahkan sekarang saya memiliki benda ini, tidak ada yang seperti itu. Metodenya digunakan, tetapi sayangnya, lupakan saja, karena saya tidak dapat menemukan penggunaan yang cocok, maka saya tidak dapat menyia-nyiakannya, telan saja. Yesuan melambaikan tangan, dan bahan yang telah dinilai tidak berguna langsung ditelan oleh Yesuan. Hei, selamat kepada terobosan tuan rumah, 6 produk saat ini lebih unggul dari para dewa. Yesuan Bing tidak memperhatikan instruksi peningkatan sistem, karena Yesuan sangat jelas, takut itu akan meningkatkan level. Satu bagian sumber daya dengan cepat diklasifikasikan. Yesuan adalah tawaran besar kali ini. Dapat dikatakan bahwa kali ini panennya sangat kaya. Jika dibandingkan dengan panen ruang kuno Qin, jangan katakan banyak ruang kuno. Tidak ada sumber daya sama sekali, dan bahkan jika jumlahnya banyak, itu tidak mungkin. Saya khawatir ini adalah panennya, cukup untuk ruang kuno untuk diproduksi selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, satu bagian dari sumber daya Yesuan yang tidak berguna ditelan oleh Yesuan. Kita harus tahu bahwa banyak sumber daya yang ditelan oleh Yesuan sudah merupakan keberadaan yang unik di alam para dewa, mereka sudah punah. Namun, Yesuan tidak ragu untuk menelannya. Nilai benda-benda ini tidak diukur dengan lingxi. Banyak orang kuat memiliki beberapa hobi khusus. Di antara mereka, mengumpulkan sumber daya yang punah seperti itu. Sebagian besar orang kuat suka melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi bagi Yesuan, dia sama sekali tidak peduli. Hei, tuan rumah menerobos, 7 produk saat ini sedang menunggu cermin kaisar. Dengan perintah sistem, ini tidak tahu berapa banyak sumber daya yatim piatu yang ditelan Ye. Suan, benda ini adalah material binatang buas. Binatang buas ini disebut roh bulan. Itu adalah binatang buas kuno yang misterius. Para dewa tidak mengatakan bulan. Bahkan bintang-bintang pun sulit dilihat. Namun, roh bulan ini memiliki kemampuan khusus. Dia dapat mengumpulkan semua ingatan yang tersebar dengan bakat yang aneh. Kekuatan para dewa. Di zaman kuno, roh bulan ini sudah menjadi keberadaan yang sangat langka, belum lagi hari ini. Saat ini, para dewa secara alami tidak memiliki binatang buas seperti itu untuk diawasi, dan manik-manik bulan spiritual mereka, takut bahwa Yesuan baru saja menelannya, adalah yang terakhir di alam para dewa. Senyuezu tidak terlalu berguna, tetapi dapat memancarkan cahaya bulan yang aneh. Cahaya bulan ini sangat halus dan lembut, dan memiliki efek yang aneh pada wanita. Dikatakan bahwa jika Anda menggunakan Lingyuezu untuk membangun istana, belum lagi tempat tinggal abadi, itu adalah untuk sesekali pergi ke atas, Anda akan dapat mencapai efek Yandan. Sangat disayangkan bahwa hal semacam ini tidak akan ada lagi di seluruh dunia para dewa. Melemparkan binatang pedang dan melihat tuannya, di hati binatang pembawa pedang, tidak akan mengerti kegembiraan Yesuan, dan bahkan meragukan, apa itu Yesuan. Anda harus tahu bahwa di hati binatang pembawa pedang, semua hal ini adalah sampah, dan semuanya adalah hal-hal yang tidak ada artinya. Namun, Yesuan sangat menyukainya. Inilah yang tidak dapat dipahami oleh binatang pedang yang dilemparkan. Yesuan hampir menggali 3 kaki di sini,
dan semua hal yang dapat dilihatnya diidentifikasi, ditinggalkan dengan berguna, tidak berguna, ditelan, dan bahkan melahap nilainya, tetapi tidak ada yang terbuang, dan kemudian menyimpannya. Pergi ke pelelangan pastilah kekayaan tamu. Ketika Yesuan akhirnya menyelesaikan semua ini, binatang pedang Chor berkata kepada Yesuan, "Tuan, silakan ikut denganku, satu-satunya tempat di rumah yang terpelihara dengan baik adalah bagian depan sini. Pemilik aslinya telah menetapkan larangan, dan aku tidak bisa masuk, tetapi aku dapat memastikan bahwa itu belum dihancurkan. Jadi, di tempat-tempat ini, apakah mereka telah digeledah?" Wajah Yesuan agak jelek, karena itu menunjukkan bahwa ada banyak hal baik lainnya di sini. Tentu saja, hanya sesaat, Yesuan akan pulih. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang telah menggeledah di sini, aku khawatir itu bukan masalah bertahun-tahun yang lalu. Terlebih lagi, kemungkinan besar itu bukan buatan. Anda harus tahu bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang baik bahkan di zaman kuno. Tidak peduli apakah seseorang atau binatang buas dan orang kuat tiba di sini, masuk akal untuk mengatakan bahwa seharusnya tidak ada hal seperti itu di sini. Ada banyak hal. Alasan mengapa saya dapat menjelaskan mengapa ada begitu banyak hal baik di sini hanya dua. Salah satunya adalah karena orang-orang yang merampok di sini takut bahwa itu pasti lebih dari zaman kuno. Kemungkinan lain adalah tidak ada hal intelektual untuk menghancurkan tempat ini. Yesuan Bing tidak melibatkan masalah ini, tetapi langsung mengikuti casting SWAT bis ke tempat larangan. Di sini, larangan kuno didirikan. Untuk sementara waktu, Yesuan tidak dapat membantu. Namun, Yesuan tidak akan menyerah, karena ada larangan di sini. Itu membuktikan bahwa mungkin ada sesuatu yang utuh disegel. Pemahaman Yesuan tentang larangan juga dianggap baik. Bagaimanapun, dia juga ahli larangan. Pada saat yang sama, dia juga ahli para dewa, ahli arai, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika Anda ingin mempelajari metode ini, itu tidak terlalu sulit, setidaknya lebih mudah daripada yang lain. Dapat dikatakan bahwa jika Yesuan tidak dapat merampoknya, takut bahwa itu adalah seluruh dunia dewa, tidak banyak orang yang dapat melakukannya. Yesuan duduk dan mulai berpikir. Yang ini setahun penuh. Dalam waktu setahun, Yesuan tidak bergerak, seolah-olah berubah menjadi batu. Binatang pedang Chor juga tinggal bersama Yesuan, menunggu Yesuan diam-diam. Pada hari ini, seperti biasa, Yesuan duduk bersila, dan binatang pembawa pedang menatap Yesuan diam-diam dan menemukan bahwa Yesuan masih tidak memiliki gerakan, dan dia siap untuk keluar untuk pangkuan. Tetapi pada saat ini, Yesuan tiba-tiba bergerak. Ternyata, suara itu terdengar, hanya 4 kata. Namun, 4 kata ini, tetapi telah menunggu selama setahun penuh. Setahun, Yesuan akhirnya menyadarinya. Pada saat ini, Yesuan mengabaikan situasi di sekitarnya. Binatang pembawa pedang itu dijaga dengan sangat sadar oleh Yesuan, dan Megatron juga mengendalikan pedang Senjian untuk berjalan di sekitar Yesuan. Aku melihat Yesuan berdiri diam dan berjalan ke sisi larangan sebagai tirai cahaya. Kemudian, tangan itu langsung tercetak. Sinar yang ganas pecah di antara saat-saat itu dan menerobos awan. Dapat dikatakan bahwa dari luar, saat ini, seluruh gunung memancarkan cahaya terang. Sayangnya, tidak ada yang tahu dari mana cahaya ini berasal. Dan di sini adalah laut yang kering, binatang buas dari binatang purba, dan itu sama sekali bukan hal seperti itu. Cahaya terus berlanjut, dan tubuh Yesuan perlahan memudar. Itu adalah kekuatan bintang-bintang. Bentuk Yesuan saat ini bukanlah keadaan tembus cahaya ketika aku merasakan kekuatan bintang-bintang. Ternyata larangan ini sebenarnya adalah kekuatan bintang-bintang. Kekuatan bintang, berapa banyak orang yang bisa berada di alam para dewa. Dan untuk memiliki kekuatan bintang, tetapi juga memiliki larangan yang baik untuk dipahami, tetapi juga memiliki kekuatan yang cukup. Saya khawatir bahwa di alam para dewa saat ini, sulit untuk menemukan beberapa orang lagi selain Yesuan. Di sini, tampaknya dibangun khusus untuk Yesuan. Tentu saja, ini tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa di era kekuatan pedang ini, mungkin kekuatan bintang, itu harus dianggap sebagai hal yang sangat umum. Cahaya di tangan Yesuan konstan, dan larangannya dengan cepat dibalik. Buka metode larangan, tetapi sangat sederhana, hanya perlu mendorong larangan untuk membalikkan. Di sini, mungkin itu bukan larangan sama sekali, tetapi itu hanya sebuah pintu. Namun, pintu ini dibuat dengan metode khusus,
tetapi ditambahkan ke kekuatan bintang, sehingga akan membuatnya tampak begitu ajaib, bahkan tidak ada yang bisa mendobraknya. Akar dari semuanya adalah karena kekuatan bintang. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Tianhu, saya khawatir Ye Xuan tidak dapat membantu. Ye Xuan mendorong pintu, tetapi setelah memasukinya, dia menemukan bahwa tidak ada yang namanya harta karun dalam imajinasinya. Semua, kecuali altar, sebuah kotak. Ye Xuan berjalan tanpa suara, tetapi hatinya bingung. Bukankah ini kekuatan kuno, kumpulan benda-benda seperti itu, hanya kotak seperti itu? Jadi apa yang ada di dalam kotak itu? Ye Xuan pertama-tama berbicara dengan para dewa dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, dan ini mengambil kotak itu ke tangannya. Membuka kotak itu dan bayangan virtual langsung muncul. Itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian perang berwarna-warni. Lelaki tua itu berambut putih dan tersenyum. Akhirnya, seseorang memanggilku untuk mewarisi, dan aku menunggu selama ribuan tahun, dan aku tidak ingin lelaki tua itu begitu kesepian. Ye Xuan terkejut oleh kenyataan bahwa kultivasi macam apa yang diperlukan, hanya bisa mati selamanya. Anda harus tahu bahwa karena kekuatan pedang itu tidak ada lagi, saya khawatir para dewa akan hancur, tetapi saya tidak mau, dia tidak akan bisa mati selamanya. Lihat para senior. Ye Xuan dengan hormat, membungkuk kepada jiwa yang berduka. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat ribuan tahun yang lalu, Ye Xuan masih harus menghormati beberapa hal. Kaisar, ada orang, Anda bisa datang ke sini, itu menunjukkan bahwa kita memiliki takdir, saya tidak punya banyak waktu, saya tidak ingin bicara omong kosong, kotak ini berisi warisan pedang saya hanya berharap Anda berjanjilah padaku satu hal, saya harus berlatih Dewa Surga. Pedang rahmat Tuhan. Ye Xuan agak aneh, aku tidak tahu bagaimana itu dicapai dengan pedang zaman kuno yang terpisah selama ribuan tahun. Para pendahulu, aku tidak tahu apa yang istimewa dari pedang anugerah dewa ini. Pedang anugerah dewa, sebenarnya, tidak ada yang istimewa, tetapi itu adalah keinginan yang aku tunggu. Pedang anugerah dewa ini adalah untuk menggunakan kekuatan iman sebagai semacam kultivasi. Aku akan menghabiskan jutaan tahun, akan tak terhitung banyaknya kekuatan iman orang percaya dipadatkan. Pedang ini mewakili sebuah keyakinan di dunia, anak laki-laki, kultivasimu saat ini terlalu rendah, jadi kamu tidak dapat menyentuh level itu, tapi aku ingin memberitahumu, anak kecil, jangan meremehkan kekuatan iman. Hanya kekuatan iman adalah kekuatan yang paling murni. Kekuatan iman adalah kekuatan kultivasi. Ye Xuan agak tidak bisa dimengerti. Bagaimanapun, nilai keyakinan Ye Xuan telah digunakan sepanjang waktu. Namun, dia tidak melihat bahwa dia dapat digunakan untuk kultivasi, tetapi Ye Xuan juga tahu bahwa orang tua ini tidak dapat menipu dirinya sendiri. Lalu, apakah benar bahwa hal-hal yang dikatakan orang tua itu telah rusak, atau karena kekuatan mereka sendiri, tetapi tidak cukup untuk memahami keberadaan level itu? Ye Xuan tidak tahu banyak. Tentu saja, Ye Xuan tidak dapat mengendalikan begitu banyak. Dewa ini adalah pedang dewa. Karena itu adalah keinginan kekuatan pembuat pedang ini, Ye Xuan telah memenangkan warisan orang lain, jadi dia membantu orang lain untuk menempa pedang. Itu bukan hal yang buruk. Baiklah, para pendahulu saya berjanji kepada Anda, selama saya memiliki kemampuan, saya harus menempa pedang dewa ini. Bagus, bagus, bagus. Pedang itu hanya dapat mengucapkan 3 kata yang baik, dan kemudian terus berkata, jadi, saya lega, jiwa saya yang berduka disegel oleh saya dengan sensasi khusus, dan saya tidak tahu banyak, sebenarnya. Kau bisa menganggapku sebagai sebuah surat. Sekarang, karena kau sudah meninggal, maka tugasku adalah dimainkan. Setelah itu, jiwa yang hancur itu berubah menjadi sedikit cahaya bintang dan menghilang. Ye Xuan sekali lagi membungkuk kepada jiwa itu, dan mengambil kotak kayu itu. Jelas, kotak kayu itu tidak terbuat dari kayu biasa, kalau tidak, kotak itu tidak akan abadi selama ribuan tahun. Sayangnya, sekarang Ye Xuan tidak tahu apa kotak itu. Di antara kotak-kotak itu ada sepotong bambu. Metode penempaan dijelaskan dalam sepotong bambu dan belum digunakan. Namun, sepotong bambu ini adalah sesuatu yang istimewa, yaitu, ada begitu banyak hal yang dapat direkam. Mungkin karena pada zaman itu, sepotong bambu ini adalah yang paling mampu merekam keberadaan sesuatu. Ye Xuan dengan cepat menerima pengetahuan tentang pedang yang ditempa. Pedang ini juga bisa istimewa, hanya melemparkan berbagai Excalibur.
Dapat dikatakan bahwa dia dapat menempa berbagai pedang berkualitas, dan banyak kualitas yang sudah tidak tersedia sekarang. Yesuan akan menyebutnya Taiko Senbing. Para dewa Taiko menempa jalan, takut bahwa itu adalah para dewa atas dan bawah, itu adalah satu-satunya. Yesuan diam-diam meluncur ke sini, di dunia yang telah disegel selama ribuan tahun, Yesuan tidak ingin menghancurkannya. Ayo pergi, Xiao Ding, ayo keluar dari sini. Yesuan meninggalkan area khusus itu langsung bersama binatang pedang Chor. Ketika dia pergi, dia dengan mudah menutupi semua napas di sini. Dapat dikatakan bahwa selain Yesuan dan Casting the Sword, mustahil untuk memasukkan seseorang ke dalamnya. Karena Anda ingin memasuki ruang khusus ini, Anda harus membutuhkan langkah khusus itu, ditambah Yesuan sekali lagi memperparah larangan di sini. Dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat menemukan yang istimewa dengan warisan pedang ini. Yesuan tidak menikahi perjalanan ke Laut Kering ini, bahkan jika Yesuan tidak mendapatkan apapun, Yesuan telah menghasilkan keuntungan besar. Metode penempaan Taiko Senbing yang tercatat dalam warisan pedang ini telah lama hilang. Tentu saja, bahan yang dibutuhkan juga sangat istimewa. Dapat dikatakan bahwa level terendah membutuhkan sumber daya kuno. Untungnya, ruang melahap Yesuan dapat menyediakan sumber daya ini, jadi tidak takut pada apapun. Setelah Yesuan menjauh darinya, dia tidak terus menjelajahi Laut Kering. Sebaliknya, dia menemukan tempat terpencil, mengatur larangan dan formasi, dan membangun tungku pembuatan pedang untuk menyiapkan pedang. Tentu saja, dia bukan pedang, tetapi pedang. Pedang itu sudah sangat kuat, tetapi menurut catatan warisan pedang, Yesuan menemukan bahwa masih banyak kekurangan dalam pedang itu. Kali ini, tujuan Yesuan adalah untuk mengintegrasikan metode formasi ke dalam pedang suci. Tentu saja, metode integrasi bukanlah waktu luang, tetapi formasi khusus yang disebut Yihuawan. Peran hukum ini adalah bahwa setelah penerapannya dilakukan, ia akan dapat mengubah sebilah pedang menjadi 1000. Setelah berhasil, manfaatnya tentu tak terlukiskan. Xiao Ding, Shen Mujian, Wei Zentian, periksa aku, tidak ada seorang pun, jangan repot-repot. Yesuan memberi perintah kepada pedang dan binatang buas, lalu ia menyegel gua dan mengunci dirinya di dalamnya. Tidak ada sedikit pun pengaruh pada latihan pedang di gua, dan juga terbebas dari beberapa hal yang merepotkan saat berlatih pedang, seperti cahaya, seperti suara. Api, dengan lambaian tangan, api berwarna-warni segera naik di tungku pedang, dan ini adalah tingkat api terendah. Api hitam berwarna-warni, hanya api yang digunakan Yesuan untuk menjaga kompor. Kali ini, Yesuan perlu menggunakan ada 12 jenis api yang berbeda. Api ini dapat dikatakan sangat langka. Untungnya, Yesuan belajar dari warisan pedang. Pedang Chor ini mewarisi, termasuk warisan api, bahan, metode, dan rune. Itu sama sekali bukan satu-satunya yang membayangkan warisan pedang. Jika tidak ada sistem, pahami saja hal-hal ini, bukan beberapa ratus ribu tahun, itu sama sekali tidak berpikir. Api perlahan mulai berubah, dan sumber daya khusus Yesuan dilemparkan ke tungku pedang tanpa ragu-ragu. Pedang itu diam-diam tergantung di sana, menunggu dengan tenang. Pelatihan ini penuh dengan 74 hari. 49 hari, tidak lama, tetapi sayangnya, itu cukup untuk menarik banyak hal. 3 hari yang lalu, Yesuan sudah merasakan perubahan dari dunia luar. Tepatnya, beberapa orang menyerang gerbang gunung. Namun, saat itu, Yesuan sedang berlatih pedang di titik paling kritis, jadi tidak boleh mengendur, dan hanya bisa diabaikan. Saat ini, selain gua Yesuan, ada lebih dari selusin orang kuat. Meskipun binatang buas kuno sedang berlatih, mereka juga sangat ingin mengejar para prajurit. Bagi mereka, seorang prajurit yang baik bahkan lebih menarik bagi mereka daripada latihan super yang tak terhitung jumlahnya. Baru 3 hari yang lalu, dari gua ini, ada ledakan ilmu pedang, yang merupakan saat Yesuan berlatih pedang, karena tidak menutupi sentimen pada waktunya. Pedang itu tajam dan tajam. Itu hanya pedang, tetapi tampaknya mampu membelah dunia. Oleh karena itu, binatang buas kuno ini bergegas. Tanpa ragu-ragu. Namun, ketika mereka datang, mereka menemukan bahwa ada 3 orang yang tidak sedap dipandang menghalangi jalan mereka. Pedang, binatang buas, dan manusia. Pedang itu secara alami dibuat oleh Megatron, dan binatang itu adalah binatang pedang Chor, sedangkan manusia adalah pelayan pedang Shenmue. Tuan sedang berlatih pedang, orang-orang berisik, dilarang masuk.
melempar pedang dan mulut binatang itu meludah, dan langsung menonjol. Tetapi orang-orang kuat itu akan berhasil begitu banyak. Di mata binatang buas kuno, Excalibur lahir, dan tidak ada yang namanya pedang. Karena ada banyak dewa kuno yang tersisa di Laut Kering, binatang buas kuno selalu berpikir bahwa prajurit dewa yang mereka terima semuanya diberikan oleh Tuhan. Pada saat ini, saya mendengar bahwa beberapa orang berlatih pedang, mereka tidak diizinkan masuk, mereka akan berjanji. Saya pikir binatang pembawa pedang itu adalah alasan untuk mencari. Hei, berlatih pedang, mengapa kita tidak mendengar pedang? Kamu bodoh, saudara-saudara, bergegas, mereka pasti menyembunyikan prajurit mereka sendiri. Binatang buas kuno benar-benar mengatakan bahwa mereka tidak bodoh. Diperkirakan mereka akan mempercayainya. Namun, kepala orang-orang ini secara inheren tidak memiliki akar, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak langsung. Pendekar pedang Shenmu memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Pada saat ini, ia menghadapi binatang buas dari binatang buas kuno dan tidak jatuh ke angin. Bentuk Megatron, bentuk pedang, dukungan pengembaraan, dukungan pedang dan binatang buas, ketiga orang itu bekerja sama, tetapi juga nyaris tidak melawan. Sayangnya, itu hanya nyaris. Saat pertempuran berlangsung, ketiga pria itu jelas tidak dapat memahami. Setelah 3 hari, binatang pedang Cor telah lama lesu, dan bahkan kakinya gemetar, tampaknya terluka. Adapun Megatron, saya tidak tahu berapa kali saya dipukuli untuk mengganti senjata ajaib. Itu juga sedikit lebih baik untuk pendekar pedang Shenmu, tetapi sayangnya, itu hanya sedikit lebih baik, dan itu sudah menyakitkan di seluruh tubuh. Booming, sebuah guntur terdengar. Itu adalah kekuatan para dewa. Kekuatan guntur dewa tiba-tiba jatuh, dan dengan satu pukulan, seluruh gunung hancur menjadi bubuk. Ternyata pedang suci akhirnya terbentuk, dan pada saat ini, itu memimpin Tianlei untuk membuat konsolidasi terakhir. Pedang berlatih Tianlei adalah metode paling umum yang didapat Ye Xuan dari pedang. Selain itu, semakin besar kekuatan Tianlei, semakin baik efeknya. Kekuatan untuk menghancurkan bumi dan bumi akhirnya membuat binatang buas kuno menghentikan gerakan mereka dan melihat gua-gua dengan ragu. Dan sesosok juga keluar. Selangkah demi selangkah, sosok itu mudah berjalan, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Tuan rumah. Dalam sekejap, 3 orang, seperti binatang Jian-Jian, segera kembali ke Ye Xuan, dan Megatron bahkan harus langsung menghapus bentuk senjata ajaib dan bersembunyi di Ye Xuan. Pendekar pedang Shenmu masih berjaga di depan Ye Xuan, tetapi Ye Xuan berkata dengan lemah, "Baiklah, mari kita istirahat, sisanya, berikan padaku." Orang-orang dari binatang purba memandang Ye Xuan, tetapi mereka tidak dapat mengetahuinya, tetapi mereka dapat melihat keistimewaan pedang di belakang Ye Xuan. "Serahkan para prajurit, jangan biarkan kamu mati." Binatang buas kuno yang kuat berkata bahwa emasnya terputus. Sayangnya, menjawabnya adalah serangan yang kuat. "Kamu, cari kematian." Ye Xuan tidak pernah menjadi pengganggu yang baik, terutama ketika seseorang menggertaknya, dan itu masih alien. Lapangan malam yang tidak pernah. Dalam sekejap, semua binatang buas kuno kehilangan penglihatan mereka pada saat yang sama, membiarkan tubuhnya menjadi kuat, tanpa Tuhan, dan jatuh ke medan malam yang tidak pernah ada, mereka tidak akan melihat apapun. Aku tidak bisa melihatnya. Bunuh, bunuh. Hitam, bagaimana bisa hitam? Orang-orang dari binatang purba ini berteriak, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi mereka melampiaskannya dengan cara mereka sendiri. Sayangnya, Ye Xuan tidak melanjutkan serangannya, karena Ye Xuan sedang menunggu pedang itu memainkan langkah terakhir. Ye Xuan ingin menggunakan orang-orang ini sebagai pedang untuk menguji pedangnya. Suara guntur terus-menerus datang, dan pedang suci itu mengalami malapetaka yang menjadi miliknya. Guntur bergulung-gulung, dan setiap guntur akan membuat pedang kalajengking itu semakin padat, dan seiring berjalannya waktu, itu akan berada di balik guntur. Jatuh, itu telah membuat pola suci muncul pada pedang suci itu. Pola-pola ini adalah hasil akhir dari waktu ini. Rune penguatan berada di atas pedang suci, yang merupakan media utama bagi pedang suci untuk memiliki seni bela diri. Teknik rune ini sekarang hilang. Rune para dewa dan rune hanyalah 2 hal yang berbeda. Rune itu sangat sederhana, mungkin hanya beberapa garis sederhana. Mereka memiliki kegunaan yang unik,
kekuatan rune tidaklah sederhana, tetapi sayangnya cara membuat rune, sekarang hanya sedikit dalam formasi. Rune yang dikatakan saat ini bukanlah rune sederhana, tetapi rune kuno. Garis-garis indah dan teknik sederhana adalah cara utama untuk membangun rune kuno. Kekuatan badai petir yang dialami pedang Senjian saat ini juga terus-menerus mengolah rune tersebut. Hanya dengan membuat rune lebih ringkas, kali ini pedang yang ditempa benar-benar berhasil. Dapat dikatakan bahwa proses terakhir, alasan mengapa Anda perlu meminjam kekuatan Senlei, juga karena Ye Xuan ingin memperkuat rune dengan kekuatannya sendiri, itu tidak mungkin. Guntur menyambar dan terus berlanjut. Jika batas bawah menghadapi Dewa Guntur seperti itu, apalagi rantai guntur seperti itu, bahkan jika itu hanya salah satu kekuatan yang terkandung, tidak ada kekuatan untuk melawan. Kekuatan dewa saya ini dapat dikatakan bahwa bahkan jika Ye Xuan secara pribadi melawan, dia tidak dapat melawan banyak. Namun, pengalaman pedang suci adalah 999 guntur suci. Kecepatan guntur mendarat sangat cepat, lambat, tetapi sebenarnya hanya waktu setengah kolom. Waktu setengah kolom ini sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa setiap saat, pedang kalajengking memiliki kemungkinan retak. Namun bagaimana pedang Si adalah Excalibur biasa, jadi pedang agung. Guntur menghilang dan pedang dikembalikan ke tangan Ye Xuan. Ye Xuan memegang pedang kalajengking. Tampaknya tidak ada perbedaan, tetapi dia tahu bahwa pedang suci telah mengalami perubahan besar. Sudah waktunya untuk mencoba dan menguji kemampuan baru Senjian. Dengan satu putaran, aku harus melihatnya. Kekuatan macam apa pedang ini? Hei pedang, beri aku desahan. Hei, pedang itu ada di udara dan berubah menjadi ribuan bayangan. Itu bukanlah ilusi kekuatan ilahi, tetapi keberadaan yang nyata. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, banyak binatang purba yang terperangkap di medan mimpi buruk, menderita pukulan besar yang tidak pernah mereka bayangkan. Di langit, pedang suci berubah menjadi pita, dan melesat langsung ke arah binatang buas purba. Satu demi satu, pedang dan cahaya terhubung, tanpa celah. Hei, bahkan jika tubuh binatang purba itu mati, bagaimana ia bisa benar-benar menahan ketajaman pedang? Anda harus tahu bahwa kali ini, pedang itu disegarkan, dan itu juga membuatnya lebih tajam. Binatang buas purba itu ditembus, mungkin sampai mereka mati, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di medan malam, mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya bisa menahannya dalam diam. Ketika pedang kalajengking terakhir jatuh, Ye Xuan akhirnya menyingkirkan medan Yongye. Saat ini, di depan Ye Xuan, itu adalah dunia yang rusak. Banyak binatang buas kuno dari binatang buas kuno telah langsung dihancurkan oleh pedang dan pedang. Kekuatan teror hanyalah tempaan, tetapi itu untuk meningkatkan kekuatan pedang. Kekuatan pedang Cor ini jauh lebih kuat daripada harapan Ye Xuan. Lebih berguna untuk mendapatkan warisan ini daripada mendapatkan beberapa kekuatan magis yang kuat. Melahap, Ye Xuan melambaikan tangan dan menelan binatang buas dari binatang buas kuno. Bagaimanapun, tubuh binatang buas kuno ini masih berguna. Hei, perintah sistem, tuan rumah menerobos, 8 produk saat ini ada di dunia kerajaan. Bahkan 2 tingkat, kali ini, melahap, sebenarnya membiarkan Ye Xuan naik 2 tingkat. Dapat dilihat bahwa binatang buas kuno ini kuat, tetapi sayangnya, mereka hanya mengolah daging. Kemudian, di depan pedang, tidak ada perlawanan sama sekali. Pada saat ini, Ye Xuan cukup emosional di dalam hatinya. Dia hanya mengolah daging, bahkan jika itu seberapa kuat dagingnya, tetapi sayangnya, itu masih cacat. Jika jumlah yang sama kuatnya, dengan kekuatan hukum, maka mungkin, bahkan jika Ye Xuan dapat menggunakan kekuatan pedang untuk membunuh mereka, itu pasti tidak semudah itu, atau bahkan buruk, Ye Xuan akan terbunuh balik. Ye Xuan pernah mendengar bahwa kekuatannya tidak boleh terlalu serakah dan dikunyah, praktik terbaik adalah dapat memilih jalan yang sesuai dan kemudian melangkah maju. Tetapi saat ini, Ye Xuan memiliki ide yang berbeda. Persyaratan dari gelar sebelumnya adalah untuk dapat menguasai lebih banyak kekuatan, subprofesional, dan jumlah aturan, semakin banyak, semakin kuat kekuatannya. Sekarang hasil binatang purba yang didedikasikan untuk tubuh juga ditempatkan di depan Ye Xuan. Mungkin, di alam para dewa, apa yang disebut keserakahan dan mengunyah sama sekali tidak ada. Di alam para dewa, menginginkan kekuatan yang lebih kuat,
cara yang paling sederhana dan sederhana adalah dengan mengolah lebih banyak pilihan, kekuatan magis, kekuatan hukum, atau wakil profesional. Memiliki lebih banyak pilihan tampaknya menjadi cara terbaik untuk berlatih di alam para dewa. Tentu saja, meskipun Yesuan memiliki perasaan seperti itu, dapatkah itu berhasil, tetapi itu belum tentu. Bagaimanapun, bahkan jika Anda seorang jenius yang kuat, tidak mungkin untuk memiliki terlalu banyak kekuatan pada satu waktu, dan berlatih lebih banyak. Bahkan jika itu hanya seberapa kuat hari itu tidak cukup. Tentu saja, dalam tradisi para dewa, tidak ada seorang pun yang benar-benar akan mengolah terlalu banyak. Tetapi sekarang sentimen Yesuan memberitahu Yesuan bahwa tampaknya lebih baik untuk mengolah lebih banyak. Ayo pergi, tinggalkan di sini. Yesuan melambaikan tangannya dan menerima pedang para dewa, dan berjalan pergi dengan binatang buas yang membawa pedang. Cara berikutnya, Yesuan terus mencari binatang buas kuno untuk dibunuh. Lagi pula, binatang buas kuno sangat bagus untuk dibunuh, nilai pengalamannya tidak rendah, jangan bunuh mereka, dan bunuh apa saja. Sampai, tindakan Yesuan akhirnya menarik perhatian binatang buas kuno itu. Pada hari ini, Yesuan juga membunuh binatang buas kuno seperti sebelumnya, dan kemudian menelan tubuhnya untuk meningkatkan alam. Namun, ada kegelapan tiba-tiba di langit. Dari langit, bayangan hitam besar jatuh. Itu adalah bangunan eksentrik mekanis seperti loteng yang bisa terbang. Dan yang menggerakkan mereka bukanlah kekuatan-kekuatan ilahi, atau hukum, tetapi 3 burung besar yang terlihat aneh. Ketiga burung besar inilah yang terus-menerus mengepakkan sayapnya dan mengangkat loteng di sini. Ketika loteng itu jatuh ke tanah, aku melihat seekor binatang purba keluar dari sana. Permukaan binatang purba ini dan binatang purba lainnya tampaknya tidak membuat banyak perbedaan. Satu-satunya hal yang diselidiki adalah bahwa dia bahkan lebih besar, dan dia mengenakan baju besi yang tidak tahu bahan apa yang harus dibuat. Setelah binatang purba itu, dia mengikuti sekelompok binatang purba. Setelah melihat Yesuan, para prajurit ini segera berkata, "Jenderal, orang aneh ini telah memburu orang-orang kita." Jenderal binatang purba. Kekuatan binatang purba berbeda dari dunia ilahi, sehingga mereka umumnya secara langsung dilambangkan oleh identitas mereka sebagai kekuatan mereka. Selama masa Yesuan, dapat dikatakan bahwa itu selalu menjadi pembunuhan binatang purba atau binatang biasa. Jenderal, tetapi masih ditemui untuk pertama kalinya. Pembunuhan kali ini, binatang purba tidak terlalu penting, dan bahkan beberapa musuh ringan. Di mata Yesuan, binatang purba hanyalah pengalaman yang lebih mudah dibunuh. Meskipun perilaku seperti itu agak tidak adil bagi binatang purba adalah hewan purba, bukan manusia. Oleh karena itu, di hati Yesuan, secara alami tidak ada beban. Rasanya seperti Anda telah diinjak-injak dan Anda telah berjongkok, apakah Anda masih merasa tidak nyaman? Meskipun kekuatan binatang purba itu berkali-kali lebih kuat daripada semut, rasanya seperti itu. Siapa kamu? Mengapa membunuh orang-orangku? Ingin mati? 3 pertanyaan berturut-turut, ketika hanya membuat Yesuan lebih mengenali ketidaktahuan orang-orang ini. Hati Yesuan tidak terlalu memperhatikan jenderal binatang purba itu, bahkan terlalu malas untuk omong kosong, langsung memilih untuk menembak. Si Jian, serang. Kemampuan si Senjian untuk menghasilkan sejuta, dapat dikatakan sangat lezat di laut kering ini, jadi Yesuan tidak banyak berpikir, langsung mengubah serangannya. Tetapi kali ini, hasilnya di luar dugaan Yesuan. Serangannya tidak valid. Pedang para dewa berubah menjadi pedang abadi yang menyerbu jenderal binatang purba, tetapi hasilnya adalah serangannya tidak valid. Semua serangan, semuanya mengenai jenderal binatang purba, tetapi jenderal binatang purba, dan bahkan bergerak terlalu malas untuk bergerak, biarkan serangan pedang suci itu menyerbu, tetapi tidak pada jenderal binatang purba, bahkan jika itu meninggalkan bekas. Mungkin satu-satunya hasilnya adalah baju besi binatang purba itu akan rusak. Kamu berani melukai baju besiku. Disertai dengan kalimat ini, jenderal binatang purba itu langsung meledak menjadi tinju seperti Yesuan. Aneh, dan sangat cepat sehingga Yesuan hampir terlambat untuk bereaksi. Untungnya, hanya sedikit lagi. Yesuan masih bereaksi tepat waktu, tetapi hanya beberapa langkah lagi. Keuntungan mengambil beberapa langkah adalah bahwa pukulan itu tidak mengenai Yesuan secara langsung, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak berpengaruh. Itu hanya gaya tinju, tetapi itu membuat Yesuan merasakan tekanan yang kuat,
dan bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Jenderal binatang purba ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan jika Anda memiliki gaya tinju, Anda dapat memiliki kekuatan seperti itu. Ye Xuan menyingkirkan penghinaan di dalam hatinya. Kali ini, dia menyadari bahwa ada keberadaan yang mengerikan di laut kering ini. Terus berjuang. Jika Anda tahu bahwa Anda tidak dapat mengalahkannya, Anda harus berjuang keras, maka Ye Xuan bodoh. Ye Xuan saat ini akan terus terjerat, hanya pukulan. Ye Xuan sudah tahu kekuatan jenderal binatang purba ini. Mundur, mundur tak tertandingi gila, Ye Xuan tidak berani menunda sedikitpun. Beberapa hal, yaitu, untuk menjadi penentu, kontak pertama, karena Ye Xuan sudah mengetahui kekuatan api ini, lalu mengapa Ye Xuan harus terus bertarung, mencari sesuatu. Melarikan diri, mengembara dan melarikan diri, Ye Xuan saat ini, di mana masih ada sedikit sebelum pembunuhan sewenang-wenang terhadap postur binatang purba, Ye Xuan saat ini, untuk jenderal binatang purba, telah lama takut pada beberapa poin. Serangannya sendiri tidak berpengaruh, dan serangan binatang purba, bahkan jika itu hanya pukulan acak, dapat membuat Ye Xuan tidak nyaman. Ini adalah celahnya, celah yang sangat besar. Karena itu, Ye Xuan hanya melarikan diri. Untungnya, setelah periode peningkatan ini, Ye Xuan telah meningkat sekali, dan Ye Xuan saat ini sudah menjadi puncak dari 9 raja. 9 produk lebih unggul dari puncak kaisar, dan hanya satu langkah yang dapat dipromosikan ke status dewa. Tujuan Ye Xuan adalah meninggalkan tempat itu setelah maju ke kehormatan dewa, tetapi sekarang ada jenderal binatang purba seperti itu, tetapi dia harus membiarkan Ye Xuan berubah pikiran. Tampaknya laut kering ini terdaftar sebagai wilayah oleh para dewa iblis. Bahkan jika para dewa secara pribadi membawa orang ke negara itu bukan tanpa alasan. Bagaimanapun, seorang jenderal memiliki kekuatan tempur semacam ini, dan para jenderal harus memiliki sisanya. Misalnya, komandan, seperti raja. Orang-orang kuat ini tidak tahu seberapa kuat mereka. Secara umum, meskipun latihan individu lemah pada akhirnya. Tetapi setidaknya, masih ada keuntungan besar pada tahap awal, dan tidak mudah untuk dihadapi. Ye Xuan pergi dengan cepat karena dia untuk sementara tidak dapat melawan jenderal binatang buas kuno ini. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan ingin pergi, bahkan jika ada banyak binatang buas kuno, tidak mungkin untuk menghentikannya, dan seorang jenderal binatang buas kuno di daerah ini, tidak mungkin untuk memblokir Ye Xuan. Sosok Ye Xuan berkelebat secara berurutan, dan hanya dengan satu teleportasi tak terbatas, jenderal binatang purba itu tidak dapat membantu. Jenderal binatang purba itu, apapun yang terjadi, selalu hanya dapat berjalan di jalur, tetapi teleportasi nirkabel Ye Xuan, tidak hanya tidak menentu, tetapi juga sangat cepat, dapat dikatakan bahwa jenderal binatang purba itu bahkan belum setengah jalan, hanya dapat mengikuti dedaunan memakan abu setelah tubuh. Hubungan gila, Ye Xuan mundur sejuta mil, ini benar-benar aman. Saya tidak tahu apakah jenderal binatang purba itu tidak benar-benar ingin memburu Ye Xuan, atau karena jenderal binatang purba itu tidak dapat mengimbangi tindakan Ye Xuan. Singkatnya, ketika Ye Xuan berhenti sejuta mil, dia telah menjauh dari jenderal binatang purba itu. Ketika Ye Xuan melarikan diri, dia tidak memilih arah, tetapi bergerak maju secara sewenang-wenang, tetapi itu mundur ke arah pinggiran. Tanpa disadari, Ye Xuan saat ini telah memasuki area pasir kuning dengan sangat jauh. Dalam pikiran Tuhan, Ye Xuan telah melihat tepi zona pasir kuning. Ketika tiba di sini, Ye Xuan berhenti bergerak maju. Apa yang harus dipilih selanjutnya? Apakah memilih arah lagi, terus menjelajahi laut kering, atau pergi? Terus menjelajahi laut kering, mungkin ada peluang lain, belum lagi yang lain, adalah membunuh binatang purba, meningkatkan wilayah, adalah pilihan yang sangat bagus. Namun, karena tindakan Ye Xuan telah membuat khawatir jenderal binatang purba, sangat mungkin Ye Xuan akan bertemu binatang purba lainnya dimanapun dia pergi. Jadi pilihan ini tidak terlalu bagus. Prajurit itu tidak ragu terlalu lama, dia sudah membuat pilihan. Dia memutuskan untuk meninggalkan laut kering. Mungkin ada banyak hal yang tidak diketahui di inti laut kering, tetapi Ye Xuan tidak ingin terus menjelajah. Bahayanya adalah yang kedua, terutama karena Ye Xuan tidak merasa bahwa ada warisan yang lebih halus di laut kering daripada warisan pedang. Warisan, pedang diberikan kepada kesempatan Ye Xuan untuk melemparkan pedang Taiko. Jadi, di laut kering ini, apakah lebih baik mewarisi daripada pedang?
Atau apakah itu harta karun? Saya khawatir tidak, jadi meskipun Ye Xuan terus menjelajahi laut kering ini, dia hanya dapat menemukan beberapa harta karun, tetapi itu tidak terlalu berguna. Dalam hal ini, mengapa Ye Xuan terus menjelajah di laut kering? Dengan keputusan dalam pikirannya, Ye Xuan dengan cepat melewati area pasir kuning dan menemukan Tianhu. "Bos, apakah kamu keluar?" Tianhu menatap Ye Xuan, dan hatinya cukup terkejut. Karena sifat khusus laut kering, pada awalnya, Tianhu tidak mendukung masuknya Ye Xuan ke laut kering. Bagaimanapun, di hati Tianhu, Ye Xuan memasuki laut kering dan berada dalam bahaya. Menurut keputusan Ye Xuan, Tianhu tidak memenuhi syarat untuk menghalanginya. Bahkan jika laut kering juga diberitahu oleh Tian Xuan, bahaya Tianhu terhadap laut kering sangat jelas. Saat ini, Ye Xuan keluar dan Tianhu segera berkata, "Bos akan keluar, terlalu berbahaya di laut kering. Jika bos tertarik untuk menemukan peluang, lebih baik pergi ke rahasia 12 alam untuk sampai ke kenyataan. Lagi pula, ada banyak harta karun di rahasia 12 alam, dan bahayanya relatif jauh lebih sedikit." Ye Xuan tidak merasa ada yang salah dengan perjalanan ke laut kering, tetapi dia sudah sangat puas dengan hal-hal yang didapatnya. Jadi, untuk penyebutan Tianhu tentang bahaya laut kering, Ye Xuan tidak peduli, tetapi itu ada di mulut Tianhu. 12 daerah yang punah telah menyebabkan perhatian Ye Xuan. 12 daerah yang punah. Di mana itu? Bos tidak tahu, 12 rahasia teritorial ini juga cukup terkenal di wilayah Dewa Iblisku. Dapat dikatakan bahwa banyak orang kuat yang mencapai kerajaan-kerajaan akan memilih untuk masuk, menemukan kesempatan untuk menerobos. 12 rahasia teritorial ini dikatakan bahwa ada 12 rahasia. Dikatakan bahwa 12 rahasia ini adalah rumah gua yang ditinggalkan oleh mantan negara adik kuasa. Di antara mereka, ada 3 gua yang ditinggalkan oleh para dewa besar di masa lalu. Dongfu, Ye Xuan sedikit mengernyit, tetapi mendengar harimau terus berkata, "Di wilayah Dewa Iblis kita, banyak orang kuat memiliki kebiasaan, yaitu, ketika mereka tahu bahwa mereka akan jatuh, mereka akan menyelamatkan hidup mereka, dan warisan mereka akan disegel dengan cara rahasia dengan cara khusus, menunggu mereka yang memiliki kesempatan untuk membukanya. Ada 5 warisan di 12 dunia rahasia yang telah ditemukan, menciptakan orang yang mengejutkan dan kuat, tetapi tempat lainnya belum ditemukan. Kamu bilang mencari tempat yang cocok, aku tidak memikirkannya untuk sementara waktu, tetapi sekarang tampaknya misteri berusia 12 tahun lebih cocok untukmu daripada laut kering. Selama kamu mendapatkan salah satunya, itu sudah cukup untuk digunakan. Seumur hidup, tetapi hanya 12 alam unik ini, setiap kali kamu membukanya, pasti akan menyebabkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk pergi, akan ada pertempuran berdarah yang tidak dapat dihindari, mungkin beberapa rumit." "Apakah rumit?" Tanda tanya. Bagi Ye Xuan, ini bukan masalah. Ye Xuan, yang berada di laut kering, tidak merasa ada yang salah dengan itu. Sebaliknya, dia merasa telah mendapat untung besar. Saat ini, apa yang disebut misteri 12 pikiran, bahkan jika tidak dipanen, Ye Xuan tidak akan merasakan kerugian apapun, jadi, di 12 alam rahasia ini, Ye Xuan akan melihat apa yang istimewa. Garis itu, pergilah ke 12 rahasia teritorial ini, kamu yang memimpin jalan. Baiklah, bos, 12 rahasia unik dibuka 1 per tahun, dan kebetulan rahasia suci tahun ini dibuka, tepat di pertengahan bulan depan, kita sekarang, waktunya benar-benar cukup. Tianhu tampaknya sedikit senang. Bagaimanapun, Tianhu dari laut kering tidak berani mengikuti Ye Xuan, tetapi memasuki dunia rahasia, Tianhu benar-benar berani, bahkan dia telah berpartisipasi dalam perjalanan ke wilayah tersebut, hanya waktunya apa yang telah saya lalui adalah rahasia misterius yang telah diwariskan, jadi tingkat bahayanya tidak tinggi. Di antara rahasia-rahasia ekstrim, meskipun ada penjaga yang ditinggalkan oleh yang kuat, bahaya utama berasal dari binatang buas lainnya. Bagaimanapun, begitu harta karun ditemukan, pasti akan ada pertempuran. Di hati Tianhu, bertarung dengan binatang buas lain dan binatang buas yang kuat, dia masih yakin, tetapi untuk menghadapi binatang buas kuno di laut kering, tetapi tidak ada kepastian, jadi Tianhu mendengar Ye Xuan bersedia pergi ke rahasia dunia. Sangat senang. Keduanya dengan cepat berangkat dan langsung menuju sasaran. Namun, Ye Xuan tidak tahu saat ini. Di domain Dewa Iblis, keluarga udang mabuk Tianlong sedang rapat. Pemimpinnya adalah penatua hukum pidana yang mabuk dalam keluarga udang.
Ternyata sejak kebangsaan Tianhu memenangkan tempat pertama, pembagian sumber daya dalam seluruh keluarga dan pembagian hak telah banyak berubah. Di masa lalu, para penatua hukum pidananya juga memiliki hak besar di suku itu, dan mereka dapat memperoleh banyak manfaat, karena cucu-cucunya sombong, bahkan pernah melampaui harimau. Bagaimana Tianhu mahal sebagai orang suci? Jika itu bukan otoritas Dewa Naga, takut bahwa gelar orang suci telah diambil. Di mata para penatua hukum pidana, hanya cucunya yang layak memiliki gelar putra. Dulu, karena Tianhu biasa-biasa saja dan cucu-cucunya sangat baik, para tetua hukum pidana tidak punya ide tambahan. Mereka hanya ingin menggunakan hak di tangannya untuk mencari lebih banyak manfaat bagi cucu-cucunya, dan dia juga melakukannya. Dapat dikatakan bahwa ada sesuatu dalam diri Putra Langit, dan cucu-cucunya pasti akan memilikinya, tetapi Tianhu tidak memilikinya, dan dia tidak dapat mengklaim bahwa cucunya masih memilikinya. Tetapi sekarang tidak sama lagi. Saya tidak tahu kemana Tianhu pergi untuk mencari dukungan yang kuat. Ternyata kekuatannya tiba-tiba meningkat, dan dia memenangkan cucunya dalam keluarga. Dengan cara ini, para tetua hukum pidana merasakan tekanan untuk menjadi kuat. Dia merasa bahwa statusnya tidak terjamin, dan hak-hak di tangannya juga diperas oleh para dewa langit dan dibagi oleh beberapa tetua lainnya. Bagaimana para tetua hukum pidana bisa menelan napas ini? Jadi meskipun permukaannya masih menjaga kedamaian, tetapi di dalam, seluruh orang udang mabuk langit telah dapat merasakan bahwa perubahan akan segera dimulai. Alam Dewa Iblis tidak bisa bersatu seperti itu. Dewa Langit tentu saja akan memiliki lawannya sendiri. Pilihan para tetua hukum pidana juga sangat sederhana dan kasar. Dia memilih saingan lama Dewa Naga sebagai pendukungnya, bersiap untuk menemukan kesempatan yang tepat, menyatukan musuh asing, menggulingkan Dewa Naga, dan dia sendiri mengambil posisi sebagai patriark. Dapat dikatakan bahwa semua rencana diatur sesuai dengan antisipasinya, dan yang kuat dari udang mabuk dibeli. Jika roh tidak bekerja, dia akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Para tetua hukum pidana bertanggung jawab atas hukum pidana. Ini adalah orang kedua dalam keluarga udang mabuk Tianlong. Tindakan kecil apa yang ingin dia lakukan hanyalah angin sepoi-sepoi. Dalam waktu singkat, sebenarnya, lebih dari 6 tetua telah terbunuh dalam keluarga udang mabuk. Para tetua hukum pidana telah bertindak atas nama penyelidikan, tetapi mereka telah mencoba yang terbaik untuk mengetahui bahwa Ye Xuan dan Tianhu disingkirkan. Namun, Ye Xuan dan Tianhu telah berada di Laut Kering, jadi tidak ada yang meragukannya, dan itu belum ditemukan. Jika Tianhu membawa Ye Xuan untuk menyiapkan rahasia wilayah, pasti akan melewati banyak tempat, termasuk kota. Kemudian, berita itu dengan cepat sampai ke telinga para tetua hukum pidana. Para tetua, begitulah adanya. Murid-muridku menemukan keberadaan kedua pria itu di sana, tetapi keduanya tampaknya sedang dalam perjalanan, jadi itu hanya istirahat sejenak dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Petik 2. Baiklah, jika kalian menambahkan orang, kalian harus menemukan kedua orang itu. Aku akan mengatur orang-orangnya sekarang. Kali ini, aku harus menyingkirkan kedua orang itu. Ya, para tetua, sosok itu mundur, tetapi wajah tetua hukum pidana itu penuh dengan kekejaman. Kali ini, dia telah mengambil keputusan dan harus menyingkirkan Ye Xuan dan Tianhu. Ye Xuan misterius, dan para tetua hukum pidana selalu merasa bahwa Ye Xuan tidak sederhana. Namun, tidak seperti hari ini, dia sekarang didukung oleh dewa lain. Para tetua hukum pidana itu penuh dengan antusiasme. Dia merasa bahwa kali ini, dia memiliki cukup banyak kesempatan untuk membunuh Ye Xuan dan Tianhu. Keluarga udang pemabuk Tianlong, bahkan jika Dewa Tianlong tidak akan tahu dengan baik, belum lagi Ye Xuan dan Tianhu. Pada saat ini, setelah 2 hari, saya akhirnya tiba di rahasia wilayah yang akan mereka tuju. Setiap kali rahasia lokal dibuka, akan ada banyak orang yang ingin masuk dan mencoba peruntungan mereka. Di hati banyak orang, selama mereka tidak memasuki area inti, tidak ada bahaya. Karena pemikiran seperti inilah banyak orang akan sampai pada mentalitas mencoba. Tentu saja, ada juga orang-orang yang telah pergi dari awal hingga warisan. Pada saat ini, hanya putra yang berkumpul di luar rahasia wilayah suci ini. Ada lusinan orang di samping, dan yang kuat lainnya lebih banyak. Ye Xuan dan Tianhu bercampur di antara kerumunan, tetapi mereka masih dikenali oleh banyak orang. Harimau dapat dianggap sebagai keberadaan khusus di antara para putra, dan banyak orang memiliki rumor yang berbeda tentang harimau.
Tetapi satu hal yang umum, yaitu, di hati banyak orang suci, kekuatan harimau tidak ada di mata. Di hati banyak orang suci, Tianhu adalah orang yang hanya bisa bertarung dengan kekuatan kasar. Banyak orang bahkan berpikir bahwa Tianhu hanya tahu cara bertarung dengan kasar dan tidak memenuhi syarat untuk dinilai sebagai orang suci. Jika bukan ayah Tianzu, Dewa Tianlong akan memiliki kekuatan bertarung yang kuat, dan pada saat yang sama, ia akan memiliki kekuatan yang cukup, takut bahwa orang-orang suci ini tidak akan puas. Jadi pada saat ini, ketika Tianhu datang ke sini, ia mendengar suara yang pahit dan kasar. Hei, ini bukan putra Tianzi kita yang agung. Aku tidak menyangka ini akan menjadi baik. Kupikir putra Tianlong kita telah kembali ke barat. Sepertinya aku memikirkannya. Aku tidak menyangka bahwa hari ini adalah hari kita. Putra harimau, masih hidup dan sekarang. Haha, saudara, kamu mengatakan bahwa putra Tianzi kita agak salah. Bukankah benar bahwa putra Tianzi akan kembali dan memberitahu Dewa Naga yang agung? Saat itu, kamu harus makan dan pergi. Petik 2, yaitu, putra harimau surgawi tidak begitu baik, kamu berani tidak menghormati putra surga, berhati-hatilah untuk dibersihkan. Semua orang mengatakan sepatah kata kepadaku, tetapi dalam kata-kata itu, semuanya tentang slapstick. Jelas, tidak ada yang benar-benar menaruh harimau di mata. Ye Xuan dapat merasakan kemarahan hati harimau itu. Dari tinjunya yang terkepal, dia dapat melihat bahwa harimau itu sangat tertekan. Namun kali ini, Ye Xuan menepuk bahu Tianhu, dan berkata kepada Tianhu dengan rahasia rumor. Jangan abaikan orang-orang ini, tunggu, biarkan mereka tinggal di rahasia alam semesta selamanya. Kata-kata Ye Xuan sangat lugas, dan Tianhu tidak bisa mengerti mengapa Ye Xuan akan membiarkan Tianhu membunuh di dunia rahasia. Untuk saat ini, aku tidak peduli. Tianhu pertama kali melirik sedikit, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang garang. Bagi Ye Xuan, Tianhu sangat dikenal, yang lain harus membiarkan diri mereka kehilangan muka, yang lain harus mempermalukan diri mereka sendiri, maka mereka akan memiliki hidupnya, biarkan mereka menggunakan kematian untuk mengaku. Untuk mengolah Tianhu, Ye Xuan dapat dikatakan telah berusaha keras. Bagaimanapun, Ye Xuan telah bersiap untuk mengolah Tianhu sebagai pelayannya yang setia. Rombongan yang bimbang, Ye Xuan tidak membutuhkannya, Ye Xuan hanya membutuhkannya segera setelah dia memberi perintah. Maka tidak peduli musuh macam apa, Tianhu berani bergegas untuk bermain. Ye Xuan menginginkan orang yang penuh darah dan berani bertarung kapan saja. Meskipun tidak seperti pendekar pedang Shenmu, atau pendekar pedang Dewa Bunga, tidak ada cara untuk melanggar perintah Ye Xuan, dan tidak ada diskon setengah, tetapi pengikut Tianhu seperti itu juga sangat diperlukan. Lagi pula, terkadang, beberapa hal yang Ye Xuan tidak nyaman untuk ditangani secara langsung, dan menyerahkannya kepada Tianhu untuk ditangani, adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, Ye Xuan secara alami tidak mengajarkan Tianhu apa moralitas dan moralitas. Di dunia di mana yang kuat dihormati, tidak ada moralitas dan moralitas. Ye Xuan hanya akan membuat Tianhu lebih hitam, dan hanya akan memberi tahu Tianhu. Tujuannya mendasar, artinya, tetapi itu hanya sarana. Tentu saja, proses ini harus lambat, bahkan jika Tianhu tidak mungkin melanggar perintah Ye Xuan, tetapi Ye Xuan berharap Tianhu bersedia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, bersedia melayani hidupnya sendiri, dan menyukai tugas yang telah dia atur untuknya. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil maksimal darinya. Alasan mengapa ada pengaturan seperti itu, sebenarnya, Ye Xuan bukanlah niat sementara, tetapi sudah memiliki ide seperti itu. Dapat dikatakan bahwa ketika 9 sisi dari 6.000 cermin, Ye Xuan berharap ada orang seperti itu di sekitarnya. Karena ada orang seperti itu, maka banyak hal dapat disederhanakan. Dengan perluasan kekuatan Ye Xuan dan kekuatan-kekuatannya, Ye Xuan berada di dunia dewa ini. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu selalu menjadi orang, mitra, bawahan, pesaing, musuh. Di masa depan, orang-orang ini akan semakin banyak, dan Ye Xuan tidak dapat melakukan apapun sesuai dengan idenya sendiri. Bahkan jika dia bisa, dia tidak pandai melakukannya. Oleh karena itu, sejak saat itu, di hati Ye Xuan, ada ide untuk membudidayakan pengikut seperti itu. Kemunculan Tianhu, biarkan Ye Xuan melihat peluang. Tentu saja, bakat Tianhu tidak perlu dikatakan lagi bahwa selama Ye Xuan dilatih dengan benar, Tianhu secara alami dapat menjadi generasi yang kuat, sehingga Tianhu akan dapat memainkan tugas apapun yang diakui Ye Xuan.
Pada saat ini, orang-orang di sekitar, mereka masih tidak tahu apa nasib menunggu mereka, masih ada harimau yang tak terhitung jumlahnya, ironi terus-menerus, dan bahkan kutukan. Jika sebelumnya, harimau-harimau itu takut bahwa mereka akan melompat dengan keras atau melarikan diri. Tetapi hari ini, wajah Tianhu, dengan senyum tipis, tidak peduli. Karena hati Tianhu hanya memikirkan nasib orang-orang ini. Rahasia ini mirip dengan rahasia lainnya, tetapi pintu masuk ke pintu masuk adalah gerbang. Ada susunan transmisi di gerbang. Bagaimanapun, ini adalah rahasia para dewa iblis yang telah jatuh, jadi tidak mungkin untuk mengatakan hal-hal dari dunia luar. Itu dapat dengan mudah dibuka.